Sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan ya untuk matematika asuransi pada pertemuan yang harusnya libur ini ya, karena waktunya udah mepet. Kalau kita nggak isi sekarang, kita nanti kesulitan nyari waktu penggantinya. Ya. Oke, kalau minggu kemarin kita bicara mengenai anuitas ya, yang merupakan rangkuman dari eh, anuitas yang ada di matematika keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok atau inti dari matematika asuransi, yaitu penghitungan premi asuransi. Nah, penghitungan premi asuransi itu pada dasarnya, premi asuransi pada dasarnya itu ada dua jenis, yaitu eh, premi kotor dan premi bersih. Disebut premi kotor apabila biaya operasional atau biaya loading itu dimasukkan. Sedangkan disebut premi bersih itu kalau biaya loading tidak dimasukkan. Ya, intinya itu. Nah, kemudian tergantung tipenya, tergantung tipe asuransi. Apakah itu asuransi jiwa atau itu asuransi kerugian. Asuransi pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu kelompok asuransi jiwa, dua kelompok asuransi kerugian yang bahasa Inggris disebutnya non-life insurance gitu ya. Nah, apapun jenis asuransi, pada dasarnya penghitungan premi bersihnya sama, yaitu sesuai dengan formulasi matematika. Oke. Nah, polis asuransi itu adalah perjanjian, perjanjiannya adalah perjanjian keuangannya mengenai kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perusahaan asuransi ini kita sebut sebagai penanggung, pemegang polis ini kita sebut tertanggung. Ya, di dalam polis atau di dalam kontrak itu memuat beberapa hal. Salah satunya adalah kewajiban tertanggung maupun kewajiban penanggung. Salah satu kewajiban daripada tertanggung adalah membayar premi. Sedangkan salah satu kewajiban daripada penanggung adalah membayar manfaat. Nah, besarnya premi maupun besarnya manfaat ini yang akan kita bahas bagaimana menentukan besarannya. Nah, kalau misalkan ya, kita melihat eh, di kontrak asuransi ya, yang paling sederhana kalau Anda lihat itu kontrak asuransi ketika orang membeli kendaraan baru, biasanya ditawarkan ikut asuransi. Nah, di situ ada perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemilik polis. Nah, kalau premi asuransi bersih, artinya yang dihitung itu premi bersih, maka semua besaran, semua jenis perusahaan asuransi itu akan mempunyai besaran yang sama. Jadi misalkan perusahaan apakah itu asuransi A, asuransi B, asuransi C, pada penghitungan premi bersihnya itu sama. Yang beda adalah penghitungan premi bruto atau premi kotornya. Ya, nah sehingga premi bersih itu ada yang menyebutnya sebagai premi matematis karena premi yang dihitung menggunakan rumus matematis. Nah, sedangkan premi kotor ada juga yang menyebutnya premi kantor. Kenapa premi kantor? Karena setiap kantor asuransi berbeda sesuai dengan kantor masing-masing. Yang menyebabkan
perbedaan biaya loading itu biasanya adalah pengalaman perusahaan asuransi, kemudian eh, pengalaman artinya di suatu wilayah itu ya, di suatu negara itu. Semakin lama dia beroperasi, maka biaya loadingnya juga semakin besar. Kemudian kredibilitas perusahaan asuransi juga mempengaruhi besarnya premi. Nah, di dalam premi asuransi ada perjanjian apakah manfaat ya, apakah manfaat ataupun premi itu dibayar sekali atau bertahap secara jangka waktu tertentu. Kalau contoh yang dibayar sekali, contohnya misalkan Anda mengurus SIM. Pada saat mengurus SIM, ada salah satu syarat harus ikut asuransi jasa raharja. Nah, ketika Anda ikut asuransi jasa raharja, iurannya dibayar sekali, tidak berjangka. Ya, jadi untuk berapa lama? Seusia SIM. Kalau usia SIM-nya 5 tahun, berarti ketika Anda ngisi formulir untuk memperoleh SIM, Anda membayar besaran premi sekali untuk 5 tahun. Misalkan kalau nggak salah sih 200.000 ya sekali. Kemudian untuk premi yang eh, periodik, tidak sekali. Ini banyak, misalkan premi yang ditanggung oleh perusahaan. Misalkan perusahaan mempunyai karyawan, karena karyawan dianggap sebagai aset, maka diikutkan di dalam asuransi. Nah, perusahaan tiap bulan membayar premi karyawannya. Yang paling mudah kita lihat adalah BPJS, asuransi kesehatan. Maka tiap bulan masyarakat itu membayar 80.000 untuk jaminan kesehatannya. Ini adalah berjangka bulanan. Itu ya. Ada yang sekali, ada yang periodik. Nah, manfaatnya demikian. Kalau manfaat mayoritas diberikan sekali. Jadi begitu jatuh tempo, maka manfaatnya dibayarkan. Tapi ada juga yang manfaatnya dibayarkan periodik, misalkan asuransi pensiun, dana pensiun. Ada di perusahaan yang begitu karyawannya pensiun, maka dia menerima manfaat langsung. Misalkan ya, saya ingat ada saudara itu kerja di Caltech, itu begitu pensiun dia menerima manfaat sebesar 40 miliar. Oke, langsung dikasih 40 miliar. Nah, bagaimana mengelola uang 40 miliar ini tergantung kepada karyawan tersebut. Ada yang gagap, begitu menerima uang besar, akhirnya beli segala sesuatu yang tidak penting. Dalam tempo 5 tahun, akhirnya uangnya habis. Jadi, orang miskin baru. Tapi ada juga uang pensiun yang diberikan tiap bulan. Contohnya adalah perusahaan, contohnya adalah pegawai negeri sipil atau BUMN yang besarannya dibayarkan sebagai uang pensiun. Ya, jadi jenisnya manfaat maupun premi jenisnya ada yang periodik, ada yang sekali. Nah, jangka waktu nih, jangka waktu pembayaran premi maupun jangka waktunya polis bisa sama, bisa tidak sama. Eh, jadi pembayaran premi biasanya itu lebih pendek daripada jangka waktu polis. Ya, ya misalkan yaitu asuransi jasa raharja bayar sekali kan jangka waktunya cuma sehari, tapi jangka waktu polisnya 5 tahun kan gitu misalkan ya ini contoh. Oke. Secara umum pembayaran premi lebih pendek daripada jangka waktu polis. Nah, khusus untuk pembayaran asuransi jiwa, untuk asuransi seumur hidup, ya pembayaran atau manfaat
premi itu diberikan untuk usia tertentu. Misalkan begitu dia pensiun, atau dia mengalami penurunan pendapatan, atau dia meninggal sebelum jangka waktunya habis, gitu ya. Itu diberikan. Nah, ini mengenai jangka waktu pencairan polis atau manfaatnya. Nah, sebagai contoh, kalau kita mempunyai fungsi hidupnya itu McHam, yaitu mu X sama dengan A plus B CX, gitu ya. Nah, standar standar untuk McHam hanya itu 0,0022, B-nya 2,7 kali 10 pangkat min 6, C-nya 1,124. Gitu ya. Nah, sedangkan pembulatan mu X plus S-nya 0,9 pangkat 2 min S mu XS. Untuk pembulatan bilangan bulat terbesar. Nah, kalau tingkat bunganya 5%, misalkan ya, TPX itu kan ikut itu TPX eksponensial min AT min B log C kali C pangkat X kali C pangkat T min 1. Sedangkan pembulatannya TP X dalam kurung itu menjadi eksponensial integral dari mu XS. Itu. Ya. Nah, sekarang dengan memasukkan A, B, C, kemudian tingkat bunga, ya, dengan Anda masukkan itu, maka saya bisa menghitung. Misalkan L100, L20, dimulainya dari 20 tahun. Pemegang polis usianya mulai dari 20. Maka saya bisa menghitung X21 sampai terus ke atas. Berapapun sampai kira-kira wajar pemegang polisnya umur sampai berapa. Untuk L di atas, LX itu kita pakai rumus ini. Dengan pembulatan, yaitu LX dalam kurung menjadi LX plus 2 per 2PX. Nih. Nah, karena kita sudah punya rumus, kita punya ini, ya, maka saya bisa susun tabelnya pakai Excel. Nih, ya, jadi L, sorry, X-nya berapa, X-nya mulai dari 20 tadi, 20, ya, itu berarti karena X plus 2 berarti 18, mulai dari 18. 18 itu 100.000. Kemudian dan seterusnya. Kita bisa susun itu, tinggal memasukkan formulasi ya. Nah, contoh untuk menghitung AX-nya. AX-nya menggunakan rumus ini. PX diketahui, abar X ini diketahui. Nah, kita juga bisa menyusun tabelnya. Ini. Nah, tabel. Tinggal Anda masukkan di dalam rumusnya. Anda cek lagi rumus untuk A double X seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Terkait dengan anuitas yang kemarin, berarti kita juga harus menghitung present value. Ya. Present value untuk kerugian di masa depan, potensi rugi di masa depan. Ya. Jadi kira-kira kalau kita ikut asuransi, kemudian kita bayar polis
apakah di masa mendatang manfaat yang kita terima itu menutup kerugian yang bakal terjadi, atau kita masih harus keluar uang juga. Misalkan begini ya, ada perencanaan ikut asuransi pendidikan. Nah, di dalam perhitungan 10 tahun mendatang SPP untuk kuliah itu katakanlah 10 juta per semester. Tuh ya. Nah, ikut asuransi, maka nyicil premi tiap bulan sebesar tertentu, sehingga setelah 10 tahun kemudian, anak yang diikutkan asuransi pendidikan akan bisa mengambil sebesar 10 juta per 6 bulan untuk bayar SPP. Nah, tetapi ada beberapa hal yang misalkan ya, di luar prediksi. Misalkan, tiba-tiba pemerintah mengubah aturan penyelenggaraan pendidikan. Kalau sebelumnya pemerintah itu ikut berperan dalam pembiayaan sekolah, jadi pemerintah masih mensubsidi SPP mahasiswa, misalkan gitu, sehingga yang perhitungannya 10 juta itu masih cukup. Tapi ketika tiba-tiba pemerintah menerbitkan undang-undang yang pemerintah tidak ikut berperan di dalam pembiayaan pendidikan. Jadi perguruan tingginya nanti diswastakan murni, misalkan seperti itu. Sehingga UKT yang tadinya di SPP yang tadinya dihitung 10 juta, katakanlah melonjak menjadi 13 juta. Berarti kan tertanggung itu bakal mengalami kerugian di masa depan. Nah, hal-hal seperti itu bisa diperhitungkan melalui present value. Faktor-faktor apa saja yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Ya, kalau ya, di dalam penghitungan present value masa depan tanpa menambahkan unsur-unsur yang tidak terprediksi, maka kita sebut sebagai kerugian yang bersih. Jadi hanya berdasarkan formulasi matematis. Ya, jadi notasinya L0N, N ini neto. Sedangkan kalau unsur-unsur biaya, ya misalkan ya risiko terjadinya bencana alam, risiko terjadinya kebakaran, risiko terjadinya uh, fluktuasi nilai mata uang dan seterusnya, itu dimasukkan, maka penghitungannya disebut dengan kerugian kotor atau LG0. G itu dari kata gross, kotor ya. Nah, untuk penghitungan L0 neto, kerugian netonya itu present value manfaat yang dibayarkan, manfaat berarti yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, dikurangi present value pendapatan premi bersih. Jadi di situ ada cash flow antara yang keluar dan yang masuk. Idem kalau gross ya, manfaat yang dibayarkan ditambah present value loading. Gitu ya. Tambah di situ. Jadi yang ditambahkan adalah pengeluaran kotornya. Contohnya begini. Kalau suatu perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi seumur hidup kepada individu yang berusia 60 dengan uang pertanggungan S yang akan dibayarkan segera setelah kematian. Jadi manfaatnya dibayarkan setelah kematian.
Premi dibayarkan setiap tahun di depan, di tanggal 1. Dan akan berhenti ketika individu tersebut berusia 80 atau meninggal sebelum 80. Premi tahunan bersihnya adalah B. Nah, kalau itu pembayaran terakhir ketika dia ke 79, karena ini 60, dihitungnya 60, 61, 62, terakhirnya adalah 79. Kalau ngitungnya dari itu 80. Nah, manfaat asuransi yang diterima oleh tertanggung tuliskan sebagai SVT 60 karena mulainya dari 60. Sedangkan present value pendapatan itu P dari premi, A double titik di atasnya minimum K60 plus 1. Oke. Sehingga pendapatan bersih perusahaan asuransi, jadi selisih antara pengeluaran cash flow-nya ya, cash flow-nya L0N itu SVT 60 dikurangi P A double titik min K60 plus 1, 20. Ini adalah cash flow versi perusahaan ya, untuk premi bersih. Dengan cara sejenis, kita juga bisa menambahkan biaya-biaya sehingga L0G-nya bisa dihitung. Tinggal yang SVT ini ditambah dengan present value biaya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk premi bersihnya. Premi bersih ini ya yang tadi L0N ini ditetapkan sedemikian sehingga kerugian yang akan terjadi di masa depan itu nol. Jadi diharapkan ekspektasi dari LN0 ini nol. Artinya cash flow-nya, harapan cash flow-nya nol. Jadi pendapatan maupun pengeluaran sama. Jadi pendapatan sama dengan pengeluaran. Ini harapan, resikonya tidak ada. Contoh ya, masih sejenis yang tadi, yang di atasnya, yang 60 sampai 80. Kalau asuransi endomen, asuransi endomen, jangka waktunya N tahun, manfaatnya S. Dibayarkan pada akhir tahun atau pada saat jatuh tempo untuk individu berusia X. Premi P dibayar setiap tahun selama jangka waktu asuransi. Sama ya formulasinya, L0N-nya itu SV min KX plus 1N dikurangi PA double titik min KX ini untuk premi bersihnya. Sedangkan harapannya ini adalah L0N ini diambil ekspektasinya. Sehingga
Ini diambil ekspektasinya S, ekspektasi dari V pangkat min, dikurangi B kali ekspektasi dari A double titik min ini. Oke, sehingga SAXN min P double titik XN. Karena L0 ini ya, di nomor 1 ini, maka L0N ini sama dengan ini. S plus P per diskonto V min ini. Ya, ini penghitungan sederhananya. Untuk asuransi endomen. Nah, kalau ekspektasinya sudah, jadi kita punya nomor 2, ekspektasinya ini, maka kita juga bisa mencari variansinya. Variansinya itu ini, yang terakhir ini, yang kita cari variansinya. L0 ini, kita cari variansinya ini. Ya. Jadi var L0N itu sama dengan S plus P per D kuadrat kalikan varian dari V pangkat minimal kurtit dari 1 sampai N. Ini, nah, balik lagi yang ini kita sudah punya di depannya. Lihat ini. Kalau premi bersih, kita harapannya EL0N-nya ini, yang kedua ini, harapan kita ini adalah 0. Maka SAXN sama dengan PAXN. Harapannya. Ya. Kalau ini sama, maka P bisa kita hitung dengan cara ini. Sehingga preminya sama dengan manfaat kali ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, kita lihat contohnya. Kalau misalkan asuransi itu menerbitkan kontrak dengan penangguhan. Jadi penangguhan itu yang kemarin saya kasih contoh. Kalau misalkan dibebaskan dari cicilan pertama, berarti kan ada penangguhan 1 kali pembayaran. Misalkan gitu ya. Jadi di dalam kontrak ada opsi penangguhan. Nah, kalau perusahaan asuransi ini menerbitkan kontrak dengan anuitas dengan penangguhan anuitas yang mempunyai penangguhan anuitas premi untuk umur X. Premi dibayarkan setiap bulan selama periode penangguhan. Manfaat anuitas sebesar X akan dibayarkan setiap bulan di muka mulai umur X plus N sampai dia mencapai umur X. Nah, berarti di sini karena bulanan, setiap bulan ya sepanjang periode tangguhan, berarti periodenya adalah 12. Maka total premi dalam 1 tahun menjadi 12 kali. Kalau P ini premi bulanan, maka selama 1 tahun preminya menjadi 12 P. Nah, jadi hanya yang P diubah menjadi 12P, itu aja sih. Ya. Nah, sehingga premi bersihnya itu menjadi ini. Nah, Anda lihat ketika
TX itu kurang dari N, maka nilainya ini karena nggak boleh eh, apa ya, nggak boleh negatif ya, maka paling besar adalah 0. 0 min 12 ini. Nah, ini kan kalau 12 PA ininya positif kan ininya negatif, maka paling besarnya 0. Itu ya. Ya. Demikian juga untuk TX lebih besar dari N, maka kita punya ini ininya anuitasnya X kali V pangkat N A double titik 12 bagi kurtetnya untuk kurtet. Oke. Nah, sedangkan ekspektasi dari present value-nya itu adalah ini, kita ambil ekspektasinya. Kita peroleh ini. Ya, yang bawah ini Anda lihat nih, yang bawah ini diambil present value-nya. Diambil ekspektasinya present value-nya. Ya, diperoleh ini. Nah, pendapatannya yang ini 12 BA ini. Sehingga premi bersihnya menggunakan rumus yang ini tadi. Nih, tinggal dimasukkan. Nih, sehingga premi bulanannya itu antara anuitas, manfaat ya, dan pendapatan. Manfaatnya yang atas ini, pendapatan yang bawah, berarti manfaat dibagi pendapatan. Peroleh ini. Nah, kalau di dalam kontrak itu manfaatnya dibayarkan segera setelah kematian, tidak harus menunggu akhir periode, artinya tidak harus menunggu akhir tahun, ya, segera meninggal bulan 6, dibayarkan di bulan 6, maka penghitungan premi bersihnya ini. Sorry. Ya, ya. Karena nggak ada penangguhan di sini. Ya. Jadi L0-nya SVT dikurangi 12 PA ini, ya, kalau TX-nya kurang dari on, sementara kalau ini kebalikannya ya, kalau TX-nya lebih besar dari N, maka XV ini dikurang 12 PA. Ini ya, mirip dengan ini, cuman yang di atas ini diganti nolnya diganti SVT. Karena nggak ada penangguhan. Kalau ini kan ada penangguhan ini. Jadi nolnya diganti masa penangguhan tadi. Ya, persis dengan ini, cuman nolnya diganti masa penangguhan. Kalau pakai tangguhan, kalau tanpa penangguhan ya ini nolnya diganti besar selama eh, tangguhan. Persis, ya ini, jadi besarnya ini karena nggak ada penangguhan. Sehingga ini juga kita bisa cari ekspektasi maupun variansinya sama. Sehingga kalau kita gunakan rumus ini, P sama dengan ini, ya, sama dengan ini, nah maka kita peroleh ini. Oke, nah contoh kalau asuransi endomen dengan pertanggungan katakanlah 100.000 US dollar diterbitkan untuk individu berusia X-nya 45 untuk jangka waktu 20 tahun. Manfaat dibayarkan pada akhir tahun kematian, ya, akhir tahun bukan sesaat setelah kematian ya. Jadi meninggal Januari tetap bayarnya Desember. Tuh, ya. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya ini adalah Januari bayar Januari, Februari bayar Februari. Nah, sementara kalau domain ini ada tangguhan gitu, ya, karena ditangguhkan maka meninggal Januari bayarnya tetap Desember. Dengan menggunakan
eh, apa itu standar itu McHam ini disebut sebagai hidup pilihan standar McHam ini. Lupa saya menaruh ini nanti saya tambahkan. Jadi McHam ini disebut yang ini ya. Nah, ini pilihan hidup standar ini. Standar asuransi McHam. Ya. Model kelangsungan hidup pilihan standar. Ini kayak yang McHam interest rate-nya 5% seperti contoh yang pertama tadi. Bagaimana kalau kita menghitung premi bersih tahunan, triwulan, bulanan. Nah, kalau premi tahunan atau premi totalnya kita notasikan dengan P, ya, total preminya dalam 1 tahun, maka ekspektasi dari preminya, pendapatan preminya adalah P A double titik M 4512. 45 ini mulai jangka waktunya 20 tahun, 20 tahun ya, 45 20. M-nya berarti di sini tahunan itu 1 M-nya, triwulanan berarti setahun itu 4 kali, berarti M-nya 4, bulanan berarti M-nya 12. Rumusnya satu ini. Tinggal memasukkan M-nya 1, 4, atau 12. Itu ya. Nah, manfaat yang keluar. Manfaatnya itu karena 100.000 US dollar. Berarti 100.000 US dollar kali anuitas mulai 45 sampai 20 tahun ke depan. EPV-nya ini yang akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Sehingga besar premi yang keluar itu ini. 100.000 A anuitas dari usia 45 sampai 20 tahun ke depan dibagi present value dari 45 sampai 20 tahun ke depan. Itu M. Nah, di tabel tadi, slide 6, tadi kita sudah nyusun ini, yang di tabel tadi. Oke, ini slide 8 maupun slide 6, kita susun pakai Excel. Nih, ya, itu kita gunakan. Maka kita bisa menghitung menggunakan tabel tadi. Tinggal memasukkan M-nya dimasukkan. Ini ya. Contoh A double titik 45 sampai 20 itu kan sama dengan A double titik 45 dikurangi L65 per L45 kali A double titik 65 kali V pangkat 20. Nih, dari tabel tadi dimasukkan angka-angkanya, kita peroleh nilai ini. Demikian juga untuk EPV-nya A45 ini, kita peroleh ini hasilnya. Oke. Sehingga kalau M-nya saya ganti ke 1, ini ya, menjadi P sama dengan 100.000 kali A4520 0,383766 dibagi 12,94092, maka diperoleh ini. Ya, tinggal masuk. Nah, kemudian untuk M4 maupun 12 ini hanya ini. Nah, yang pertama ini kalau menggunakan rumus yang standar,
Kalau yang kedua UDD itu pakai asumsi uniform di interval 01-nya seragam. Sedangkan W3 ini menggunakan asumsi yang kedua. Di uniform itu kan ada dua asumsi, UUD 1 sama UUDD 1 sama UUDD 2. Pakai yang asumsi UDD 2, W3 ini. Ya, tapi hasilnya sama. Ya, beda sih. Bedanya kecil banget. Itu ya. Jadi, kalau kita gunakan hasil yang eksak nih, untuk M-nya 4, M-nya 12. Oke, ada yang ditanyakan? Belum saya kirim? Mohon maaf, Pak, izin untuk bertanya mengenai tugas akhir mandiri yang membuat artikel, Pak. Mm-mm, Nah, untuk topiknya itu kan penentuan premi pada suatu asuransi. mm-mm. Kemudian untuk asuransi tersendiri itu kan jenisnya tidak begitu banyak ya, Pak. Apakah boleh kalau beberapa mahasiswa itu menggunakan asuransi yang jenisnya sama, misalnya sama-sama asuransi jiwa gitu, Pak? Boleh aja. Kan asuransi jiwa itu kan banyak banget. Jadi kalau bukan jenisnya itu kan kalau jenisnya cuma dua, asuransi Iya, Pak. jiwa atau asuransi kerugian. Tapi bisa memilih tipe. Misalkan untuk asuransi jiwa itu asuransi pensiun, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kan macam-macam itu. Oh iya, Pak. Lalu, Eh, Ya silahkan aja. Yang penting tidak saling copy paste, oh iya, hindari Pak. itu. Ya, kalau Kalau referensinya sama silahkan Anda tulis, tapi dengan gaya masing-masing. baik, Pak. Kalau untuk penentuan preminya itu, apakah harus dilakukan simulasi dan menggunakan data, Pak? Ya, datanya pakai data ini aja, data bangkitan aja, Anda ngarang aja datanya. Berarti boleh data yang diasumsiin sendiri ya, Pak? Iya, yang Oh seperti iya, ini. baik. Tadi kan saya kasih contoh di sini. Mm-mm. Ini kan tadi pakai asumsinya sampai 100 tahun, sampai 18, sorry. Tadi di mana yang mulai 18 sama dengan 100 tadi. Ini Iya, kan di Pak. asumsinya L20 100.000. Ya Anda bisa mulainya L-nya misalkan 25, gitu kan nggak ada masalah. Oh iya, baik, Pak. Kalau Indonesia mulai kerja kan umur berapa? Kalau 20 ini kan asumsinya di luar. Orang kalau di Eropa Barat sama Amerika Utara itu begitu seorang anak usia 18 tahun dia kan harus keluar dari rumah. Nah, kalau Indonesia misalkan mulai kerja itu usia 22, Anda bisa aja dengan L22 sama dengan berapa juta rupiah gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Yang Oke. terakhir untuk pengumpulannya itu kalau kelas A apakah tetap ke Bu Eka atau ke Bapak ya, Pak? Eh, Kalau A ke saya aja nggak apa-apa. Jadi biar penilaiannya nggak ribet, nggak apa-apa. Berarti nanti ke B jadi tukar ke Bu Eka ya, Pak? Iya, Oh iya, oke, baik. Kalau nanti di GCR atau bagaimana ya, Pak? apanya? Pengumpulannya di Google Classroom atau... Saya di Google Classroom aja, saya nggak usah bikin tempat lagi. Atau Oh iya, Anda kalau Anda mau, Anda kumpulkan di eh, apa itu disk Anda, terus nanti linknya dibagi ke saya juga nggak apa-apa. Atau Anda kumpulkan di Classroom saya juga nggak apa-apa. oh iya, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Oke, Pak. oke. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya Ada kira lagi Pak, ini kan ini untuk penentuan premi pada proyeknya itu sendiri kayak kita kan bisa pakai asumsi masing-masing sendiri kan tanpa perlu mengacu pada referensi iya tertentu kan itu untuk penentuannya itu bisa per bulanan atau per tahunan kan. bisa. Anda pakai tangguhan bisa, misalkan pakai deferred atau pakai endowment atau terserah Anda, pilihan Anda. Anda misalkan mau menentukan asuransinya yang pembayaran sekali, polisnya bayar sekali, misalkan, silahkan. Gitu. Oke, ada lagi? Iya, ini untuk saya sendiri sekedar info saja saya lebih memilih untuk polis asuransi yang dibayarnya beberapa kali ya.
Ya, oke, Jadi silahkan. inti saja Ya, rekening. silahkan. Kalau yang bayar sekali itu kan hanya di Indonesia asuransi jasara harja. Kalau di luar negeri kan nggak ada yang model jasara harja itu kan nggak ada. Ya, oke. Sehingga kalau di Indonesia asuransi jasara harja itu kan seragam. Anda mau apa seragam, umurnya nggak diperhatikan, yang diperhatikan hanya SIM A, SIM B atau SIM C. Itu doang bedanya. Tapi umur, pengalaman segala macam nggak diperhatikan. Jadi di Indonesia asuransi jasara harja itu kan asuransi yang paling sederhana karena tanpa faktor resiko yang apa faktor resiko realnya tidak diperhitungkan. Tapi kalau Anda tertarik mau mau membahas itu nggak apa-apa, silahkan. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya cukupkan sekian. Habis ini saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih banyak, Liv ya. Pak. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.